Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, cara sholat jenazah laki-laki dan perempuan dilengkapi dengan hukum dan keutamaannya. Sebagai seorang muslim, tentu kita harus tahu bagaimana cara sholat jenazah dengan baik dan benar, bukan hanya sekedar ikut-ikutan tanpa mengetahuinya dengan benar. Sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab kelak di hari kiamat atau di akhirat. Amalan sholat sangat penting bagi manusia, sehingga orang yang sudah meninggal pun tetap harus melaksanakan sholat terakhir dengan cara disolatkan. Sholat ini dinamakan sholat jenazah. Kenapa dinamakan sholat jenazah? Karena sholat ini telah diatur sedemikian rupa di dalam ilmu para ulama, ilmu fikih namanya, bahwa disebutkan hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah atau wajib dilakukan. Fardu kifayah adalah barang siapa yang tidak mau melakukan semuanya, satu kampung misalnya tidak ada yang mau melaksanakan, maka hukumnya dosa semua. Sedangkan jika telah ada yang melaksanakan sebagian, maka gugurlah dosa semuanya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai ia menyolatkan, maka baginya pahala 1 qirot. Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai ia menyolatkannya, maka baginya pahala 1 qirot. Lalu barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga dimakamkan, maka baginya 2 qirot. Ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan 2 qirot? Rasulullah SAW lantas menjawab, 2 qirot itu semisal 2 gunung yang besar. 1 qirot berarti 1 gunung yang besar. Oleh karena itu, kita sebagai muslim, jika ada kesempatan, lakukanlah sholat jenazah. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara sholat berjamaah? Bagaimana sholat jenazah? Jenazah. Setiap muslim berhak untuk melakukan sholat jenazah sesuai dengan cara sholat jenazah yang berlaku. Namun dalam prakteknya yang paling berat untuk mensolatkan jenazah bila diurutkan adalah: pertama, ahli warisnya, orang yang diwasiatkan. Syaratnya seorang yang diberi wasiat tersebut bukanlah orang yang fasik atau ahli bid'ah, ulama, ustadz, ataupun penghimpun agama.
orang tua jenazah yang kedua. Yang ketiga anak-anaknya. Yang keempat keluarga terdekat. Yang terakhir baru jamaah kaum muslimin. Jadi yang wajib menyolatkan yang pertama orang yang diwasiatkan. Syarat yang diberi wasiat tersebut bukanlah orang ahli bid'ah. Ulama, ustadz ataupun pemimpin agama. Yang kedua, syaratnya adalah orang tua jenazah. Ketika anaknya meninggal, maka orang tua itulah yang wajib mengurus. Kemudian anak-anaknya itu juga menyolatkan. Keluarga terdekat jenazah dan jamaah kaum muslimin. Baik, sebelum kita beribadah apapun bentuknya, maka kita harus mengetahui ilmunya. Sebagaimana tadi saya katakan bahwa rukun sholat jenazah sesuai sunnah orang yang disolatkan jenazahnya adalah mayat yang beragama Islam, perempuan maupun laki-laki, dan anak kecil termasuk bayi juga termasuk orang dewasa. Berikut rukun sholat jenazah. Yang pertama, seorang yang mau sholat jenazah harus niat. Yang kedua, berdiri bagi yang kuasa. Ketiga, takbir 4 kali. Keempat, membaca surat Fatihah setelah takbir pertama. 5, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW setelah takbir kedua. 6, berdoa setelah takbir ketiga. 7, berdoa setelah takbir keempat. 8, salam. Itulah rukun daripada sholat jenazah. Adapun tata cara sholat jenazah. Yang pertama, jenazah diletakkan di sebelah kiblat. Orang yang mau melakukan sholat, setelah dimandikan dan dikafani, letakkan kepala jenazah di sebelah kanan dan kaki di sebelah kiri. Dihadapkan di hadapan orang yang melakukan sholat. Dua, sholat jenazah dapat dilakukan sendiri, munfarid, dan lebih utama berjamaah. 3, setelah takbir pertama dilanjutkan dengan bacaan surat Fatihah. 4, melakukan takbir dengan kedua dengan baca sholawat atas Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. 4, selanjutnya takbir yang ketiga dan membaca sholat jenazah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jika perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha.
Selain itu, ada cara sholat jenazah yang lebih sempurna. Doanya yaitu Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nujulahu wa wasi' madkhalahu wa wasi' madkhalahu wasilhu bil ma'i salji wa aghsilhu bima'i salji wal barodi wa naqqihi minal khotoya kama yunaqqa saubul abyadu minad danasi wa abdilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa rawjan wa zawjan khairan min zawjihi waqqihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Itu doa secara lengkap. Yang terakhir, melakukan takbir yang keempat setelah membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Atau bisa dengan bacaan yang panjang, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu wali ikhwan minalladzina sabaquna bil iman wa ala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Setelah membaca doa di atas, kemudian memberi salam, memalingkan muka ke kanan dan ke kiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tutorial singkat mengenai sholat jenazah. Mari kita pahami agar dalam beribadah kita itu betul-betul sesuai dengan ilmu, pengetahuan, dan wawasan ajaran Islam. Semoga bermanfaat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan yo. Terima kasih. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah tonton jangan lupa like and share. Bagi yang belum pernah subscribe, jangan lupa subscribe juga ya. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi terus dari video kami. Wow.